Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Para mahasiswa yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Pada minggu keempat, materi hukum dan HAM yang kita bahas adalah tentang pemantauan HAM internasional. Dengan submateri adalah badan dan mekanisme pemantauan HAM PBB. Baik, kita mulai. Nah, badan dan mekanisme pemantauan HAM PBB ya, ada dibagi menjadi dua mekanisme dalam sistem pemantauan hak asasi manusia. Yang pertama adalah mekanisme berdasarkan piagam atau the Charter-Based Mechanism, dan yang kedua adalah mekanisme berdasarkan perjanjian atau the Treaty-Based Mechanism. Yang pertama, mekanisme berdasarkan piagam itu adalah badan-badan yang dibentuk melalui piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mekanisme ini bersifat khas, ya, yang bersifat khas dalam mekanisme berdasarkan piagam itu adalah Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Hak Asasi Manusia, Majelis Umum, dan Dewan Keamanan. Di samping itu, terdapat banyak subkomite dan submekanisme yang di bawah badan-badan utama itu, ya, seperti Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia, Pelapor Khusus, Kelompok Kerja, dan Diskusi Negara. Nah, ini penjelasan singkat mengenai mekanisme berdasarkan piagam yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut, ya. Kemudian yang kedua adalah mekanisme berdasarkan perjanjian. Mekanisme berdasarkan perjanjian itu adalah mekanisme yang dibentuk melalui perjanjian-perjanjian HAM yang berada di bawah sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa. Terutama adalah komite-komite dengan kewenangan untuk memeriksa dan mengevaluasi praktek-praktek HAM di negara-negara anggota menurut tugas yang berasal dari konvensi-konvensi, yaitu konvensi-konvensi internasional. Metode kerja dari mekanisme berdasarkan perjanjian itu terkait erat dengan dokumen-dokumen pembentuknya yang membuat badan-badan tersebut menjadi bersifat legalistik sejak awal dibentuk. Nah, dalam prakteknya, metode mekanisme berdasarkan piagam itu lebih bersifat politik dan kurang bersifat hukum daripada mekanisme berdasarkan perjanjian-perjanjian hak asasi manusia. Di samping mekanisme global yang berada di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, maka terdapat mekanisme regional untuk Eropa, Afrika, dan kawasan Amerika. Di samping itu, menurut sistem-sistem regional ini, terdapat pembagian dalam mekanisme pemantauan berdasarkan perjanjian dan mekanisme pemantauan berdasarkan piagam. Dewan Eropa misalnya telah menerima banyak konvensi dan mekanisme berdasarkan perjanjian, dan yang paling terkenal adalah Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia dan Pengadilan HAM Manusia Eropa. Kemudian bersamaan dengan itu, pemantauan yang penting juga dilakukan oleh Dewan Eropa, khususnya oleh Komite Menteri-Menteri, Majelis Parlementer, dan Komisioner Hak Asasi Manusia. Kemudian di Afrika dan kawasan Amerika terdapat organisasi dan mekanisme yang sama, yaitu di bawah naungan Uni Afrika dan organisasi negara-negara Amerika. Sedangkan di Asia belum terdapat mekanisme hak asasi manusia regional. Para mahasiswa yang saya banggakan, mari kita bahas yang sekarang. Yang pertama adalah badan dan mekanisme pemantauan Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan piagam. Tadi di muka sudah saya sampaikan ada dua mekanisme. Yang pertama adalah mekanisme pemantauan Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan piagam, dan yang kedua
badan dan mekanisme pemantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan perjanjian. Badan dan mekanisme pemantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan piagam itu ada 3 jenis mekanisme pemantuan HAM yang berbeda dalam sistem PBB, yaitu yang pertama atau A adalah mekanisme yang bersifat umum menurut piagam PBB, yang B, mekanisme yang termuat secara spesifik menurut piagam PBB, kemudian C, mekanisme yang termuat secara spesifik menurut berbagai konvensi HAM PBB. Di samping itu, masih terdapat berbagai macam instansi yang lebih atau kurang terkait dengan sistem PBB. Di antaranya adalah melakukan kegiatan dengan menangani topik HAM spesifik seperti Organisasi Perburuan Internasional atau ILO, ya, yang berkonsentrasi pada hak asasi manusia substansif seperti hak untuk bekerja, hak berserikat atau kebebasan berserikat, buruh anak, dan perbudakan. Mekanisme PBB ini terkait dengan organ-organ yang disebut dalam pasal 7 Piagam PBB, yaitu yang pertama adalah Majelis Umum, yang kedua Dewan Keamanan, yang ketiga Dewan Ekonomi dan Sosial, termasuk di dalamnya adalah Komisi tentang Status Perempuan dan Komisi tentang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana, Dewan Perwalian, kemudian yang kelima Mahkamah Internasional, dan yang keenam adalah Sekretariat, termasuk Sekretariat Jenderal dan Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia. Nah, ini adalah mekanisme-mekanisme PBB terkait dengan organ-organ sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 Piagam PBB. Para mahasiswa yang saya banggakan, semua mekanisme itu dibentuk sebagai organ utama dan juga boleh membentuk suborgan. Dalam bidang HAM misalnya, khususnya Subkomisi tentang Pemajuan dan Perlindungan HAM 1947, ya, kemudian garis miring 1999, Komisi tentang Status Perempuan 1946, dan Komisi tentang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana 1992, yang terkait dengan Dewan HAM dengan perubahan mandat dan keanggotanya. Kemudian, mekanisme pemantuan berdasarkan piagam PBB yang paling penting itu adalah Dewan HAM, atau dulu dinamakan dengan Komisi HAM, dan kemudian subdivisi-subdivisi di bawah Dewan, serta dua mekanisme yang dibentuk menurut prosedur 1235 dan 1503. Ya, prosedur 1235 dan 1503. Nah, kemudian prosedur menurut Dewan Ekonomi dan Sosial juga terdapat Komisaris Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai bagian dari Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, mekanisme itu yang paling sering dirujuk sebagai mekanisme menurut piagam PBB. Jadi mekanisme pemantuan berdasarkan piagam PBB, ya, yaitu Dewan HAM dan subdivisi-subdivisi di bawah Dewan, dan dua mekanisme yang lain yang dibentuk, dan kemudian prosedur menurut Dewan Ekonomi dan Sosial itu menjadi mekanisme yang paling dirujuk sebagai mekanisme menurut piagam PBB. Tetapi di samping itu, mekanisme yang lain dibentuk berdasarkan piagam PBB juga mempunyai mandat apabila berkaitan dengan pemantuan HAM. Salah satunya diantaranya adalah Mahkamah Internasional yang berkedudukan di Den Haag, Belanda, yang dibentuk berdasarkan piagam PBB. Jadi Mahkamah Internasional itu sebagai lembaga yang bertugas atau diberikan kewenangan untuk mengadili sengketa-sengketa pelanggaran HAM tingkat internasional. Nah,
Itu tadi adalah badan dan mekanisme pemantauan PBB berdasarkan piagam. Sekarang kita bahas badan dan mekanisme pemantauan PBB berdasarkan perjanjian internasional. Nah, berdasarkan perjanjian internasional, maka suatu negara setelah mengesahkan konvensi HAM internasional, maka negara harus menanggung kewajiban-kewajiban hukum tertentu tentang bagaimana memperlakukan individu yang berada di bawah yurisdiksinya. Artinya, suatu negara setelah mengesahkan konvensi HAM atau meratifikasi konvensi HAM, maka negara itu menanggung kewajiban hukum tertentu, ya. Tertentu itu maksudnya sesuai dengan konvensi HAM yang disahkan, ya, tentang bagaimana memperlakukan individu atau warga negara atau seseorang yang berada di bawah yurisdiksinya, yaitu di negaranya. Dalam hal ini melalui undang-undang yang diatur oleh negara yang bersangkutan. Indonesia misalnya melalui Undang-Undang HAM, ya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Dan kemudian juga untuk menyelesaikan itu, ya, pelanggaran berat HAM, ya, dibentuklah dengan Undang-Undang 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Nah, sebagai titik awal, maka individu-individu tidak diberi secara langsung hak-hak yang dapat diterapkan dalam konvensi. Ya, tidak diberikan secara langsung hak-hak, ya, yang dapat diterapkan dalam konvensi. Tetapi status hukum individu itu tergantung penuh pada bagaimana negara yang bersangkutan menangani kewajiban HAM internasional. Dan setiap pelanggaran HAM, ya, setiap pelanggaran terhadap kewajiban itu adalah sengketa terhadap hukum internasional, di mana menurut teori individu tidak mempunyai kedudukan hukum. Ya. Oke. Kemudian konvensi-konvensi internasional itu memberikan petunjuk khusus bagaimana negara-negara harus melaksanakan kewajiban hukum internasionalnya pada tingkat nasional. Jadi konvensi-konvensi internasional itu memberikan petunjuk, ya, secara khusus bagaimana suatu negara harus melaksanakan kewajiban hukum internasional pada tingkat nasional. Jadi bagaimana misalnya melaksanakan hak-hak, ya, hak-hak asasi manusia yang diatur dalam satu undang-undang oleh negaranya. Menurut pasal 2 ayat 2 KIHSP, Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik, ya, bahwa suatu negara pihak, ya, suatu negara pihak itu negara yang telah mengesahkan konvensi internasional itu diminta untuk menetapkan undang-undang, ya, diminta untuk menetapkan undang-undang, atau kalau tidak undang-undang, ya, tindakan lain yang mungkin perlu untuk melakukan hak-hak dalam konvensi. Tindakan lain itu berupa kebijakan-kebijakan. Bisa saja misalnya dalam peraturan perundangan yang lebih rendah daripada undang-undang, ya, yaitu untuk memperlakukan hak-hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam konvensi internasional itu. Nah, ketika konvensi HAM internasional dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan nasional, maka orang-orang atau individu-individu akan memiliki kemungkinan untuk membawa kasus HAM ke pengadilan nasional. Nah, ini kalau terjadi pelanggaran HAM terhadap orang-orang atau individu-individu tertentu, maka orang-orang atau individu-individu tertentu, atau dalam hal ini adalah warga negara dari suatu negara yang menetapkan undang-undang, ya, hak asasi manusia sebagaimana konvensi internasional itu, maka mempunyai hak, ya, untuk membawa kasus HAM ke pengadilan HAM nasional. Nah, ini, ya, berbagai contoh misalnya yang terjadi di Indonesia, ya, terkait dengan pelanggaran HAM, maka kemudian oleh si korban, ya,
bawa ke pengadilan HAM tingkat nasional. Dalam hal ini adalah pengadilan HAM, gitu ya. Kemudian pengadilan HAM ya kemudian memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya ya oleh si korban atau oleh si pengadu ya untuk mendapatkan hak yang telah diatur oleh undang-undang. Nah, inilah materi pada minggu keempat ini tentang badan dan mekanisme pemantauan HAM internasional. Inilah daftar pustaka atau referensi yang saya gunakan dalam membahas materi di minggu keempat ini. Nah, silakan lebih jelasnya dibaca dalam buku-buku tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.